Shalom saudara, hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan menganggap kita berharga. Jadi di kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat ke-4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku, mata Tuhan, dan mulia, dan aku Tuhan, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini ayat yang luar biasa. Kenapa? Karena saking berharganya, begitu berharganya kita di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Tuhan berikan manusia untuk menjadi ganti kita, dan bangsa menjadi ganti nyawa kita. Sebegitu berharganya. Engkau mungkin sedang berpikir hidupmu tidak berguna, hidupmu tidak ada manfaat, tidak ada yang bisa kau lakukan. Kau sedang mengalami jalan buntu, kau sedang menabrak satu pintu yang tidak bisa dibuka. Tetapi ayat ini ngomong engkau berharga, engkau berharga. So ini yang saya mau katakan, tidak peduli apa yang terjadi, engkau berharga. Ada alasan kenapa engkau berharga. Ada 3 alasan kenapa kita berharga di mata Tuhan. Yang pertama, kita baca di kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Alasan pertama kenapa kita berharga, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah adalah manusia. Artinya Tuhan tidak main-main ketika menciptakan kita. Ketika Tuhan sedang bentuk kita dengan tangannya, dia benar-benar berikan gambaran dirinya sendiri. Dia menginterpretasikan kehidupannya, lifestyle-nya, dirinya ke dalam kita. Kenapa? Karena kita berharga. Karena Tuhan sedang berpikir mereka akan menjadi orang-orang yang precious, yang berharga. Karena itu Tuhan ketika bentuk dia benar-benar bentuk dengan cinta yang luar biasa, dan dibentuk segambar dan serupa sehingga kita berharga di mata Tuhan. Alasan yang kedua, kita akan baca di Mazmur 139 ayat yang ke-14 mencatat, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahwa ketika dia hidup itu satu yang luar biasa. Karena itu dia menuliskan adalah kejadianku dahsyat dan ajaib. Kelahiran kita adalah ajaib, kelahiran kita adalah dahsyat, kelahiran kita adalah penggenapan janji Tuhan, kelahiran kita adalah firman dari Tuhan. Artinya Tuhan ketika menciptakan kita di dalam rahim ibu kita, dia sudah punya satu gambaran, karena anak ini berharga, kejadiannya dahsyat dan ajaib. Kita adalah sebuah keajaiban, kita adalah keajaiban paling awal ketika kita hidup. Keajaiban Tuhan paling awal adalah kelahiran kita. Amen. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kita berharga, kita akan baca di 1 Petrus 1 ayat yang 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Engkau berharga karena engkau berharga. Tuhan tebus engkau dengan darah yang mahal, bukan dengan duit, bukan dengan sekedar ucapan. No. Tuhan bisa sembuhkan orangnya dengan ngomong sembuh. Tuhan bisa buat orang lumpuh berjalan dengan ngomong berjalanlah, angkatlah tilangmu. Tetapi ketika dia tebus hidup kita, dia berikan nyawanya, dia curahkan darahnya, dia bayar dengan darah yang mahal karena engkau berharga. So bukan kata-kata yang
harus kau ucapkan adalah aku gagal, aku nggak berguna, aku nggak tahu hidupku harus gimana. No, yang harus kau katakan sana, hidupku berharga karena Tuhan sudah buat hidupku berharga. Jangan pernah ragu akan kehidupanmu karena kejadianmu ajaib, karena kau berharga. Tuhan menentukan yang terbaik untuk hidupmu, bukan yang terbaik bagi hidupmu. Hal yang terbaik yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, percayai, pegang